Jadi kondisinya waktu itu kan lagi musim hujan. Bulan itu tuh lagi bener-bener deres lah hujannya. Mulai dari pagi sampai ketemu pagi pun itu masih hujan. Aku tinggal sama keluarga aku yang berjumlah 5 orang. Ada mama, bapak, aku sama kedua abang aku. Ditambah lagi sama salah satu sepupu aku yang lagi nginep di rumah kita. Karena dia lagi ada tugas kuliah gitu di daerah sini. Jadi dia mutusin buat nginep dulu di sini untuk beberapa waktu. Nah, suatu hari itu keluarga aku dapat kabar dari salah satu saudara yang rumahnya gak terlalu jauh dari rumah kita. Tapi yang pergi ke sana itu cuman bapak sama 2 abang aku buat bantuin semisal mereka butuh bantuan kan. Karena mama aku ini kan lagi sakit, agak kurang bisa jalan jauh juga. Jadi aku sama sepupu aku yang jagain mama di rumah. Dikabarin meninggalnya kan sekitar jam 1 siang kan. Nah terus 2 abang aku sama bapakku tuh pulang habis asyar kalau gak salah. Nah mereka itu bawa beberapa barang dari rumah saudaraku yang udah meninggal itu. Kayak bawa lemari-lemari yang kecil, terus barang-barang kayak meja sama beberapa peralatan yang perkakasnya tuh gede-gede gitu. Pas ditanya sama mama, ya mereka bilang katanya rumahnya mau agak dikosongin buat tahlilan gitu kan. Jadi beberapa barang yang mungkin gak terlalu kepake mau dititipin dulu ke sini. Nah di kita itu kan rumahnya juga bisa dibilang udah penuh kan sama barang-barang kayak gitu. Disimpanlah di dapur ujung. Dapur yang posisinya itu tuh misah sama rumah. Jadi bapakku tuh dulu bangun rumah itu, rumah sama dapur itu misah. Jadi karena bapak tuh pengen punya dapur tuh yang lega gitu loh, kayak setara sama rumah lah gitu. Jadi nggak terlalu alasannya, nggak tahu deh, pokoknya orang dulu kayak gitu dah kata bapakku. Tapi karena mama aku lagi sakit, jadi diadainlah dapur dadakan. Nah si dapur ujung ini bisa dibilang agak kurang digunain buat keseharian. Pertama karena lagi musim hujan juga kan. Terus kalau malam-malam agak susah ngejangkaunya dan juga ngeri lah ya gitu. Nah dijadiinlah dapur dadakan di sebelah tempat makan. Jadi kayak cuman seadanya aja, kayak kompor, piring-piring di tempat, rak-rak piring plastik gitu kan, ya pokoknya dadakan lah. Tapi ya semenjak ada barang-barang itu, dapur yang ujung tuh jadi bener-bener berantakan. Pertama karena emang jarang banget dibersihin kayak dulu. Kalau dulu kan waktu mama masih sehat, ya tiap hari masuk di situ dan pasti bersih gitu kan. Terus barang-barang yang sebelumnya ada di situ kan emang nggak terlalu banyak. Tiba-tiba ya makin banyak, kayak ada lemari lah ditambah. Terus ada meja yang bisa dibilang itu tuh kayak meja makan yang ukurannya cukup gede, dari kayu bagus, terus dipakein tilam gitu tau kan, sampai ke bawah gitu. Jadi ketutupan lah itu mejanya. Yang kita rasain semenjak ada barang-barang itu di dapur ujung tuh, itu tuh kita sering dengar suara tikus di dapur, kayak klontang-klontangnya gitu kan. Tuh suara cit-citnya kan ganggu banget ya. Mungkin curut-curut atau tikus-tikus gede kan, gak tau lah, pokoknya ada suaranya gitu. Apalagi di kolong meja yang aku sebut tadi, yang gede itu kan. Nah di hari keempat apa kelima tahlilan mereka gitu, bapak tuh udah bilang sebelumnya, ini nanti selesai tahlilan barangnya mau dikemanain, apa mau dirongsokin atau mau dibalikin lagi ke rumah itu. Karena kan kondisinya sih masih bagus ya, cuman emang sama pihak keluarga saudaraku yang meninggal tuh katanya sih nggak kepake karena barangnya juga masih banyak di sana. Terus sempet izin lah kalau misalkan barang ini belum diambil juga, ini saya rongsokin bisa nggak gitu kan. Nanti hasilnya dikasih ke mereka. Yang penting barang-barang ini nggak ada dulu. Soalnya kan bapak kurang suka lah kalau misalkan ada
ruangan yang itu tuh numpuk dengan barang-barang yang gak jelas. Nah terus kita ngerasa akhir-akhir ini tuh sering nemu bangkai tikus di mana-mana, bukan cuman di dapur ujung, cuman dia itu bangkainya ada di rumah juga, kayak di pojok-pojokan yang bisa bilang itu susah dijangkau lah sama manusia gitu kan, kayak pojok dapur gitu kan, pojok belakang lemari atau meja makan yang di ujung gitu kan. Itu kita sering banget nemuin bangkainya di situ, dan dalam keadaan kondisi yang bisa dibilang kayak abis terkoyak gitu kan, tapi nggak abis. Ya kita semua pasti mikir kan kalau itu tuh kelakuannya kucing liar yang bawa dari luar. Karena kita tuh nggak melihara kucing kan. Ya udahlah, mau nggak mau kita yang bersihin, sekalian nyari kucingnya. Karena juga bapak diem di depan rumah sampai malam banget biar tahu ini kucing tuh masuk dari mana gitu, dari celah mana. Selain keganggu sama si bangke tikusnya ini, bapak tuh sering banget nemu darah si tikus ini tuh di mana-mana, kayak bekas diseret gitu, tau gak sih? Jadi si darahnya itu napak di mana-mana gitu kan. Jadi yang itu bikin kita risih. Belum lagi bau kan. Terus yang kita pikirin kebersihan. Pasti itu ya namanya juga tikus kan, hidupnya juga gak di tempat yang bersih, pasti bawa kotoran yang takutnya malah bawa penyakit ke kita. Terus pas udah selesai dari tahlilan itu kan udah lebih dari 7 hari, mereka gak ada respon juga. Yaudahlah, sama bapak tuh besoknya niatnya mau dirapihin buat dirongsokin. Nah hari itu tuh aku main sama sepupu aku pas malam Sabtu abis pulang kerja, kita berdua pakai motor. Terus tiba-tiba sekitar jam 9 itu aku telepon sama bapak, nanyain keadaan, terus disuruh pulang cepet-cepet. Panik dong gitu, maksudnya pas ditanya ada apa, jawabannya cuman udah pulang aja cepetan gitu, pulang aja cepetan dek. Oh ya udahlah gitu, ngebut lah tuh di jalan. Pasti yang ada di pikiran takutnya mama kenapa-napa kan, karena emang kondisinya mama memang lagi sakit gitu. Terus pas sampai rumah itu tuh udah banyak orang, cuman ya yang banyak orangnya itu bukan di depan rumah tapi di dapur. Kayak mereka tuh ngerubungin dapur ujung aku sambil bawa senter, dan beberapa bapak-bapak yang ada di dalam. Ya meskipun ramenya di bagian situ, tapi kan yang pertama dicari kan mama duluan kan, karena emang kepikirannya ke situ. Pas aku lihat, aku cari-cari, ternyata ada di kamar bareng sama beberapa ibu-ibu yang lain gitu. Di rumah aku tuh gak terlalu ramai sih, yang datang yang paling ramainya emang di dapur ujung itu kan. Aku tanya lah mama gitu, apa gitu kan, kok bisa rame di dapur sana. Mamaku cerita tuh, katanya sekitar abis bapakku ambil wudhu jam 8:30 lah, bapakku tuh ngecek dulu ke bagian dapur yang ujung. Kata bapak, dia dengar suara yang gaduh banget. Nah dibukalah pintu dapur sana kan. Pas dibuka itu bau bangke yang nyebar ke seluruh dapur, karena kan emang dari pagi sama beliau nggak diinin kan, belum dibersihin gitu. Pas ditelusurin sama bapak tuh, ujungnya itu tuh di meja yang aku bilang tadi, yang besar ketutupan kain kan. Pas kainnya dibuka, bapak kaget. Kata dia, di situ tuh ada makhluk yang perawakannya tuh nggak wajar, lagi makanin bangkai tikus. Pas lihat itu, bapak lari dong gitu. Pas dicek warga ke situ lagi, di situ tuh udah nggak ada siapa-siapa ternyata. Tapi bangkainya tuh masih ada, sekitar 4 apa 5 bangkai gitu. Nah si 3 bangkainya itu keadaannya udah busuk, 2-nya lagi itu kalau nggak salah itu masih baru. Jadi keadaannya tuh masih kayaknya baru dimakan di waktu itu juga. Nah akhirnya si bangkai-bangkai tikus itu tuh dibersihin dulu kan sama abangku, biar biar gak nyebar lah baunya. Terus barang-barang yang emang punya saudaraku yang meninggal itu tuh dikeluarin tuh, dibantu sama warga. Pas udah selesai, pintu dapurnya dikunci dulu sampai besok mau dibersihin barang-barang sama kita.
Nah, malamnya tuh ya, bapakku tuh jatuh sakit. Demam lah dia. Sekitar jam berapa gitu ya. Akhirnya aku sama sepupu aku jaga mama sama bapak yang sama-sama sakit di kamar dia, ngemper di bawah kita tidur. Baru banget lep gitu ya tidur, aku tuh dipanggil sama bapakku. Kata dia, jendela, tutup jendela, tutup awas dia masuk. Nah, aku kan mikir, oh bapak nih ngigo kali ya karena demamnya lagi tinggi. Terus aku sama sepupuku langsung, emang jendela belum ditutup ya? Karena kan posisinya ketutupan sama garding kan. Adalah aku ke garding, pas itu aku buka secara gamblang gardingnya, dan ya ada yang nemplok di jendela yang perawakan sama mukanya itu kita nggak bisa deskripsiin karena aneh banget, dan itu tuh sekilas di mata kita, sepupuku saksinya. Di situ kayaknya dia nggak beres deh sama barang-barang itu.